Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup sekelompok orang yang tampaknya hidup damai dan sederhana. Namun, kedamaian itu mulai terguncang setelah serangkaian mimpi yang mengerikan muncul, menghantui para penduduk desa. Setiap malam, orang-orang di desa itu bermimpi tentang sebuah lembah yang dipenuhi oleh hantu-hantu yang mengerikan. Mereka yang bermimpi tentang lembah itu merasakan ketakutan yang nyata, seolah-olah mimpi tersebut bukan hanya sekadar ilusi. Namun, yang lebih anehnya, kejadian-kejadian yang mulai terjadi di desa itu tak dapat dijelaskan, dan semuanya mengarah ke mimpi yang sama. Apa yang terjadi di desa ini? Mimpi ini bukan hanya sebuah kebetulan. Mimpi itu adalah pertanda dan sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Semuanya dimulai ketika seorang pria bernama Jaya pertama kali bermimpi tentang lembah yang penuh dengan kabut tebal dan sosok-sosok bayangan yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Di dalam mimpi itu, Jaya bisa merasakan ketakutan yang mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Lembah itu sangat angker, dan di ujung lembah, sebuah rumah tua yang runtuh terlihat samar-samar. Dalam mimpinya, Jaya mencoba mendekati rumah itu, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat menariknya ke dalam jurang yang gelap. Keesokan harinya, Jaya terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia menceritakan mimpinya pada beberapa teman dekat. Namun, mereka hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk biasa. Namun, kejadian aneh mulai terjadi di desa tersebut. Setelah malam itu, pada pagi hari, ditemukan sebuah rumah tua yang baru saja runtuh di pinggiran desa. Rumah yang selama ini tidak ada di desa tersebut. Bahkan, para penduduk desa tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jaya yang merasa terkejut menyadari bahwa rumah yang runtuh itu persis seperti dalam mimpinya, dan itulah awal mula semuanya. Setelah kejadian itu, mimpi-mimpi aneh tentang lembah hantu mulai menghantui lebih banyak penduduk desa. Setiap orang yang bermimpi menggambarkan tempat yang sama, sebuah lembah yang angker dengan kabut tebal yang tak bisa dijelaskan, dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Semakin banyak orang yang melaporkan mimpi serupa semua dengan perasaan yang sama, bahwa lembah itu bukan hanya ada dalam mimpi mereka, tetapi juga ada di dunia nyata. Kejadian-kejadian tak terduga pun mulai terjadi di desa. Pada malam hari, suara-suara aneh terdengar dari hutan di sekitar lembah. Beberapa orang mengaku melihat bayangan putih melintasi jalan setapak di hutan yang gelap. Bahkan, beberapa hewan ternak mulai hilang secara misterius, seolah-olah diterkam oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua kejadian itu mengarah pada satu tempat yang sama, lembah angker yang sering muncul dalam mimpi mereka. Para penduduk desa mulai merasa ketakutan. Apakah mimpi itu adalah pertanda, ataukah mereka terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka hindari? Tidak ada yang berani memasuki lembah itu sendirian, kecuali seorang pria bernama Budi yang sangat penasaran dengan mimpi yang terus mengganggunya. Ia merasa bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah panggilan yang harus dijawab. Budi mengumpulkan beberapa teman untuk pergi ke lembah yang kini semakin terjaga dalam ingatan mereka. Perjalanan mereka penuh dengan ketegangan. Setiap langkah terasa semakin berat, dan semakin dekat mereka ke lembah, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Peta yang mereka bawa seakan berubah arah dengan sendirinya, dan suara bisikan lembut terdengar dari dalam hutan. Saat mereka akhirnya sampai di pinggiran lembah, mereka disambut dengan kabut tebal yang menyelimuti tempat itu, seperti yang digambarkan dalam mimpi-mimpi mereka. Namun, kali ini mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Di tengah lembah itu,
mereka menemukan sebuah rumah tua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Rumah itu persis seperti yang mereka lihat dalam mimpi, runtuh dan hancur. Namun tetap berdiri kokoh di tempatnya. Mereka merasa ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam rumah itu. Saat mereka memasuki rumah tua itu, rasa takut semakin menghantui mereka. Semua ruangan gelap dan udara di dalamnya sangat lembab dan pengap. Mereka menemukan jejak-jejak aneh di lantai seperti jejak kaki yang terbakar yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tanpa pilihan lain, mereka pun turun ke bawah tanah yang terasa semakin gelap dan lebih dingin. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok manusia yang terlihat sangat familiar, seperti wajah mereka, namun berubah menjadi bayangan gelap yang mengerikan. Mereka mulai merasa terperangkap, dan semakin mereka berusaha keluar, semakin mereka merasa tidak bisa bergerak maju. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa yang mengerikan, dan bayangan-bayangan yang menyeramkan mulai muncul di sekitar mereka. Di saat yang sama, mereka menyadari bahwa mimpi mereka bukanlah hanya sebuah penglihatan mereka. Sudah terperangkap dalam dunia yang sama dengan mimpi mereka, dan yang lebih menakutkan, mereka mulai berubah menjadi bagian dari mimpi itu. Dengan ketakutan yang semakin mencekam, Budi dan teman-temannya berlari keluar dari rumah tua itu. Namun, ketika mereka kembali ke desa, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Semua yang ada di desa seakan mengulang kejadian yang sama. Waktu seperti terhenti, dan setiap orang yang pernah bermimpi tentang lembah itu kini terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak bisa mereka hentikan. Ternyata lembah itu bukan hanya tempat yang ada dalam mimpi mereka, tetapi juga tempat yang mengikat mereka dalam sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Mereka semua telah terperangkap dalam mimpi yang menjadi kenyataan, terperangkap dalam sebuah dunia yang hanya bisa mereka masuki melalui mimpi dan tidak akan pernah keluar. Mimpi itu ternyata adalah sebuah kutukan, dan kini desa itu menjadi bagian dari lingkaran terkutuk yang akan terus berulang, menghantui siapapun yang berani mengingatnya.